Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal menuju kepada Allah adalah dengan takwa, yaitu untuk senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Takwa dalam arti senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Takwa dalam arti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Maka barang siapa yang selalu taat kepada Allah, ingat kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah, insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sudah berada di akhir zaman. Maka tidak ada yang patut untuk kita semangati di akhir zaman, melainkan adalah untuk selalu bersemangat beramal saleh. Badiru bi'amal, bersegeralah beramal, karena waktu yang berjalan terasa sangatlah cepat. Dan sebentar lagi juga kita sudah di penghujung tahun Masehi dan akan beranjak ke tahun 2022. Waktu yang berjalan begitu sangat cepat. Dan ternyata amal kita masih sedikit. Sehingga berusahalah untuk menjadi hamba yang cerdas, yaitu mereka yang selalu mempersiapkan kematiannya dan mempersiapkan apa-apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Saya ulangi, jadilah hamba yang cerdas, menjadi manusia yang cerdas, yaitu mereka yang selalu mempersiapkan kematiannya dan mempersiapkan apa-apa setelah kematiannya. Karena hidup kita ini pastilah berakhir. Dan kalau sudah berakhir, bukan barang tentu hilang begitu saja, tidak berbekas, tapi kita hanya berpindah alam saja. Maka sesungguhnya alam selanjutnya itu yang menentukan nikmat atau sengsara. Nah, kalau alam selanjutnya itu menentukan kenikmatan dan kesengsaraan, maka amal soleh di dunia ini yang menjadi paling penting untuk kita ketahui. Kalau amal kita baik, insya Allah nikmatnya akan kita dapat. Tapi kalau amalnya buruk, ya pasti azab Allah sangat pedih. Dan kenikmatan yang dijanjikan Allah, baik di alam barzah apalagi di akhirat, itu jauh lebih besar daripada nikmat yang ada di dunia. Wabil contoh ya, ada seorang bayi yang masih dalam kandungan, dan ternyata bayi dalam kandungan ini, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia nikmati, ya itu saja. Artinya kenikmatannya terbatas. Dia belum bisa lihat, dia juga belum sempurna mendengar, apalagi merasa. Nah, mereka yang ada di dunia, ya bapaknya, ya ibunya, ya kakeknya, neneknya, saudaranya, tetangganya, temannya, semua menanti kehadirannya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di alam dunia itu jauh lebih banyak nikmatnya daripada dalam kandungan. Betul tidak? Makanya diarep-arep kapan lahir.
Bahasa gampangnya mbok ndang metu ning donya ki luwih enak daripada ning weteng, kan gitu. Karena di perut ya gitu-gitu aja. Nah, kita yang di dunia sudah merasa wah enak di dunia, ndang cepet tau metu. Maka nggak ada orang yang lama di dalam perut seorang ibu. Ada batas waktunya. Dan Allah pindah ke alam dunia dengan nikmat yang jauh lebih banyak daripada nikmat yang ada di kandungannya. Maka apabila kita sudah diberi nikmat yang banyak di dunia, maka sesungguhnya Allah sudah memastikan nikmat yang jauh lebih baik di alam selanjutnya. Bisa dipahami? Dulu kita di perutnya ibu, nikmatnya sedikit. Dikeluarkan oleh Allah ke dunia, nikmatnya sangat banyak. Apalagi tadi yang sempat berbuka puasa, ternyata dapat banyak nikmat. Ya Allah, nasi gudeg, ono koyore, ono ndoke, ono krupuke, nikmat. Dan ternyata nikmat Allah ini tidak seberapa dibandingkan nikmat yang nanti akan diberikan Allah di alam barzakh. Artinya logikanya main. Lawang di dunia aja lebih hebat daripada di dalam kandungan, berarti di alam barzakh jauh lebih hebat daripada di alam dunia. Betul tidak? Dan ternyata kata Nabi, alam barzakh itu dibandingkan dengan alam dunia, maka perumpamaannya adalah alam dunia dengan alam kandungan. Jadi alam dunia yang begitu luas dari ujung utara, ujung selatan, timur, barat, segitu luasnya, itu dibandingkan dengan rahim seorang ibu yang begitu kecilnya. Itulah perumpamaan dunia hari ini dengan alam barzakh nantinya. Jadi alam barzakh jauh lebih besar daripada alam dunia. Apalagi alam akhirat, yaitu surga dan neraka, jauh lebih besar daripada alam barzakh. Maka mereka yang beruntung, yang mendapatkan pertolongan dari Allah, merekalah yang akan mendapatkan nikmat di alam barzakh dan mendapatkan kesempurnaan nikmatnya itu nanti di alam akhirat. Moga-moga kita semuanya sampai ke surga. Amin, Allahumma amin. Maka pertolongan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman, yang pertama adalah Allah berikan kepada manusia, wabil khusus manusia akhir zaman, yaitu seorang nabi yang dijuluki sebagai Al-Amin, nabi terakhir, nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertolongan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Kenapa? Karena umat Rasulullah, umat akhir zaman adalah umat yang diistimewakan, yang mana kelak mereka akan masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah. Meskipun kita lahirnya di akhir zaman, tapi masuk surganya lebih dahulu. Alhamdulillah. Dan yang kedua, umatnya Rasulullah adalah umat yang terbanyak yang akan memasuki surganya Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang benar-benar bersyukur atas diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menjalankan semua sunnah-sunnahnya, beruntunglah dia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertolongan pertama buat umat akhir zaman, kita diberi seorang Nabi yang istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada kaum muslimin, kepada umat yang mengikuti. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah bentuk pertolongan dari Allah Ta'ala kepada umat akhir zaman. Diberi seorang Nabi yang memiliki keistimewaan, mampu memberikan syafaat tidak hanya kepada umatnya, tapi juga kepada semua manusia di alam kiamat, di padang mahsyar. Karena para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Nah, Rasulullah khusus, yaitu untuk umatnya dan juga untuk manusia seluruhnya. Dan tidak diizinkan seseorang memberikan syafaat
sebelum Rasulullah yang memberikan terlebih dahulu. Maka beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Inilah bentuk pertolongan pertama Allah kepada umat akhir zaman. Diberi nabi yang istimewa. Maka disunahkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kita selalu bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Setiap 1 kali salawat Allah balas dengan 10 kali salawat. Maka istimewanya kita memiliki Nabi, insya Allah akan mendapatkan banyak keutamaan. Ini pertolongan pertama yang Allah berikan kepada umat akhir zaman, yaitu diberi seorang Nabi yang istimewa, yang mampu memberikan syafaat, yang memang syafaatnya sangat istimewa. Yang kedua, Allah beri pertolongan kepada umat akhir zaman, yaitu dengan mukjizat yang tidak pernah lekang dengan waktu, yaitu firman-firmannya, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah firman-Nya Allah, dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi hamba-hamba yang mau mengikutinya. Maka jika mereka berpaling dari Al-Quran, kesesatan yang mereka akan dapatkan. Hari ini manusia di muka bumi banyak yang tersesat. Mereka sudah mencoba dengan berbagai cara, dengan berbagai sistem, dengan berbagai model untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran, kehampaan demi kehampaan, kering kerontang imannya. Hanya mereka yang kembali kepada Al-Quran akan mendapatkan jalan keselamatan. Dan memang hanya Al-Quran saja sebagai petunjuk terbaik agar selamat di dunia hingga akhirat. Oleh karenanya jamaah, ikutilah Al-Quran, karena itulah sebaik-baik petunjuk. Dan hari ini Al-Quran dicampakkan, Al-Quran tidak dipakai sebagai pedoman kehidupan, padahal Al-Quran sebaik-baiknya petunjuk. Maka barang siapa yang mengakrabi Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, dan mengamalkan isinya, maka insya Allah Allah akan datangkan pertolongan kepada hamba-hamba tersebut, yaitu Al-Quranlah yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Inilah bentuk pertolongan dan kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah. Kalau tadi Rasulullah diizinkan memberikan pertolongan, syafaat kepada umatnya, nah Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada yang membacanya, yang menghafalkannya, yang mengamalkannya. Maka jamaah, akrabilah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi teman terbaik di alam barzah, di alam kubur. Al-Quran akan memberi syafaat pertolongan di hari kiamat. Dan itulah sebaik-baik pertolongan yang Allah berikan. Apalagi jamaah, kalau kita mampu untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam membaca Al-Quran, sesuatu yang rutin kita baca, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Sebelum tidur atau malam baca surat Al-Mulk. Pagi hari bisa baca surat Al-Waqi'ah. Habis maghrib bisa membaca surat Ar-Rahman. Atau kalau mampu yang hebat, yang terbaik, bacalah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Barang siapa yang rajin membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapati 2 awan yang bergulung-gulung, atau 2 burung yang memiliki sayap yang besar yang akan mendatanginya dan memberatkan mizannya. Maka jamaah, surat Al-Baqarah dan Ali Imran
ini akan memberikan syafaat yang khusus, yaitu memberatkan timbangannya. Di dunia jelas, orang yang rajin membaca 2 surat ini, Allah akan hilangkan gangguan sihir daripadanya, dan Allah akan menjaga dia dari kena sihir. Karena ini 2 surat yang istimewa. Bacakanlah rumahmu dengan suratul Baqarah, maka Allah akan jaga dari gangguan syaitan, gangguan sihir, dan Allah akan keluarkan semua gangguan-gangguan tersebut. Inilah keistimewaan suratul Baqarah. Maka jamaah, pertolongan Allah yang kedua kepada hambanya, kepada umat Islam, kepada umat akhir zaman adalah Allah berikan Al-Quran, agar Al-Quran ini juga akan menjadi penolong bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah jangan tinggalkan Al-Quran. Maka jamaah hidupkan sunnah, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, pertolongan yang ketiga, Allah akan berikan kepada mereka hamba-hambanya yang khusus, umat Islam yang khusus, yaitu yang mereka menolong agamanya Allah. Intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, Allah akan tolong dia. Ini orang-orang yang memang senang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menolong agamanya Allah. Mereka senang untuk berdakwah, senang untuk syiar, senang untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka orang-orang yang menegakkan syariatnya Allah, mengajak kepada kebaikan, maka Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Segala kebutuhannya pasti tercukupi. Bahkan dia belum minta sama Allah, Allah sudah kasih, karena Allah ngerti. Maka ada orang-orang yang menginginkan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar menjadi hamba yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat ini insya Allah akan mendapatkan banyak sekali pertolongan dari Allah Ta'ala. Prinsipnya adalah barang siapa mau nolong orang, Allah akan tolong dirinya. Barang siapa dia peduli sama orang, Allah juga akan peduli sama dirinya. Maka temukan Allah di antara orang-orang yang dia bantu, orang-orang yang dia tolong. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada sebuah kisah orang yang sangat dermawan, yang kebetulan orang dermawan ini sering berbagi, ya, dengan hartanya yang berlimpah. Tapi sering dia berbagi, dia tidak hadir karena dia memiliki banyak karyawan, sehingga dia utus karyawan untuk memberikan ke panti, memberikan ke pesantren, memberikan kemana-mana tanpa kehadiran dia. Terus pokoknya dia berbagi tapi dia tidak hadir. Hingga suatu saat dia berbagi kursi roda, karena memang ada yang minta untuk memiliki kursi roda. Akhirnya diberikan kursi roda yang sangat banyak. Tapi ternyata si bapak yang memberikan ini diminta untuk hadir, dipaksa supaya hadir. Padahal beliau tidak pernah mau dan memang memang nggak terbiasa begitu. Sampai akhirnya beliau mengiyakan dan kemudian dia memberikan kursi roda. Nah, yang membuat beliau itu sangat senang dan bahagia adalah ternyata saat dia memberi itu terlihat wajah-wajah yang sumringah dari orang-orang difabel yang mendapatkan bantuan. Dan yang membuat dia tambah greget karena pada saat mau pulang kakinya itu disentuh atau digendoli sama seorang anak yang cacat. Dan kemudian si anak yang cacat ini mengatakan, "Wahai bapak, tolong izinkan aku melihat wajahmu yang terakhir sebelum engkau pergi." Nah, bapak ini bertanya, kenapa? Karena dia ingin dilepaskan, karena dia tidak mau dikondeli. Ternyata ucapan dari sang anak ini, "Wahai bapak, aku akan mengingat wajahmu jika besok bapak sudah mati,
dan kita ketemu di akhirat, aku akan mengingat wajahmu. Ini yang membuat sang bapak yang suka berderma ini akhirnya jadi tambah semangat untuk berderma, dan dia hadir di tengah wajah orang-orang yang dia bantu. Awalnya dia bantu tidak pernah peduli, bahkan nggak ngerti, karena lewat lembaganya. Nah, setelah dia hadir saat itu, baru dia merasa bahagia sekali, bahwa ternyata yang mendapatkan rasa bahagia adalah saat melihat orang lain bahagia. Dan yang membuat lebih bahagia adalah karena ada doa dari orang-orang yang dia bantu dan langsung dia dengar. Yang itu membuat dia sangat semangat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang membantu orang lain, yang membantu agamanya Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Allah akan beri bantuan kepadanya. Allah akan beri pertolongan kepadanya. Allahu Akbar, subhanallah. Kembali ya jamaah. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita memiliki semangat untuk menolong agamanya Allah Ta'ala dengan berbagai cara. Bisanya cuma dengan tenaga ya tenaga, bisanya dengan pikiran ya pikiran, bisa dengan harta ya dengan harta, bisanya hanya dengan diam ya diam saja, nggak usah ngerusui. Apapun yang kita punya, niatkan untuk membantu syariatnya Allah, membantu agamanya Allah, maka niscaya Allah akan cukupi. Nah, pertolongan Allah diberikan kepada mereka yang membantu agamanya Allah. Intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Maka Allah akan teguhkan kakinya, teguhkan dirinya di muka bumi. Tidak ada yang pernah dia takuti, tidak ada yang pernah dia khawatirkan, karena dia punya Allah yang maha segala-galanya. Maka jamaah, bersemangatlah untuk senantiasa menghidupkan sunnah, selalu tilawatul Quran, dan juga menolong agamanya Allah semampu kita. Mampunya diam dengan keteladanan, ya sudah, lakukan. Panjatkan doa-doa untuk orang-orang yang beriman, saudaranya, keluarganya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala adalah senantiasa melakukan salat, dan tetaplah dalam kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka barang siapa yang senantiasa menegakkan salat, Allah akan senantiasa menjadi penolongnya. Orang yang sabar dalam menjalani kehidupannya, Allah akan menjadi penolongnya. Allah akan tolong dia di dunia, lebih-lebih Allah akan tolong dia di akhirat. Sabar ini memiliki makna yang luas. Ada orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan. Karena orang taat itu ya butuh sabar. Suruh puasa, ya sabar, menahan nafsu, menahan lapar dahaga, dan lain sebagainya. Dalam ketaatan untuk sholat 5 waktu, sabar. Karena hari ini banyak orang yang tidak sabar dalam ketaatan. Wis ono azan, Rasulullah azan meneh, cepet mentok setengah telu wis azan, adalah kurung turu. Atau subuh, ya Allah jam 4 wis subuh itu, jek enak-enak turu subuhan angel. Makanya orang yang sabar dalam ketaatan ini yang insya Allah akan mendapatkan pertolongan. Sabar dalam taat itu berat, tetap teguh, tetap istiqomah, tetap kuat dalam menetapi ketaatan kepada Allah. Ada yang kedua, sabar dalam mendapatkan nikmat. Artinya apa? Mendapatkan nikmat dari Allah, dia gunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Nikmat yang berarti segala bentuk kenyamanan, bentuk yang memudahkan, bentuk yang membuat dia menjadi tenang. Maka jadikan kenyamanan, kemudahan, ketenangan itu untuk semakin dekat kepada Allah. Sabar dalam nikmat. Karena ada sahabat-sahabat Nabi yang memberikan contoh terbaik, sabar dalam kenikmatan. Contohnya Abdurrahman bin Auf, sudah susah payah dia habiskan harta,
ternyata diganti oleh Allah jauh lebih banyak, ya wes sabar, dikai meneh piye. Padahal Abdurrahman bin Auf itu pengen jatuh miskin supaya bisa masuk surga lebih cepat sebagaimana orang-orang miskin. Karena Rasulullah pernah bersabda tentangnya, aku khawatir kepada Abdurrahman bin Auf kalau dia nanti masuk surga dengan cara merangkak. Kaget Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda demikian. Kenapa takut? Karena semakin banyak harta, semakin banyak hisabnya. Dan itu yang memberikan beban kepada Abdurrahman bin Auf. Jangan sampai dia masuk surga dengan cara merangkak, karena saking banyaknya harta. Maka pernah pulang dari negeri Syam, 1000 ekor onta penuh dengan barang dagangan masuk ke kota Madinah. Langsung dia sedekahkan semua barang dagangan itu beserta onta-ontanya. Gampangnya dia pingin untuk mendapatkan keistimewaan masuk surga dengan cara yang cepat. Pernah juga Abdurrahman bin Auf menghabiskan duit. Saat itu Madinah panen raya, tapi tidak ada yang mau beli kormanya, karena penduduk Madinah banyak yang berjihad di medan perang, sehingga nggak ada yang beli korma saat mereka panen raya. Akhirnya setelah pada pulang dari perang, dapatlah korma-korma itu membusuk. Dan korma-korma yang busuk itu kemudian dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan niat ingin menghabiskan hartanya. Wes tak tukune korma busuk. Gampang apa? Niatnya nolong orang lain supaya korma busuknya terbeli, dan juga niatnya Abdurrahman bin Auf men duwite entek, karena dia pengen miskin. Nah, delalah ada utusan dari Romawi datang ke Madinah. Dia mencari korma busuk di Madinah untuk dibeli, karena ternyata kata tabib di Romawi, korma busuk itu untuk obat. Karena ada wabah di sana, obatnya adalah korma busuk. Ternyata dia keliling ke Madinah, gak ada yang jual korma busuk. Dia heran, kemana korma busuk? Masa gak ada yang jual? Kalau kamu mau beli korma busuk, datanglah ke Abdurrahman bin Auf, karena semua korma busuk di Madinah sudah dia beli. Akhirnya dia datang ke Abdurrahman bin Auf, dan seluruh korma busuk Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga sekian kali lipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tidak jadi miskin, malah tambah kaya. Inilah caranya Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Sabar dalam nikmat. Maka kita kalau diberi nikmat sama Allah, ya sabarlah. Gunakan itu semua untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, dalam menjalankan ibadah, sabar dalam nikmat, dan sabar dalam musibah. Orang yang sabar dalam musibah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Karena ahlul musibah sering dapat musibah, sering dapat masalah, maka mereka besok akan mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang sering dapat musibah, kesulitan demi kesulitan, ketidaknyamanan di dunia, Allah akan ganti dengan kebaikan di akhirat. Allah beri kedudukan yang tinggi di surga, dan Allah akan berikan kekuatan keistimewaan di dalam surga. Maka kalau kita hari ini merasa masih banyak hutang, ada yang mungkin masih sakit, yang belum datang kunjung sembuhnya, atau ada yang mungkin punya keinginan belum terwujud, ada masa-masa sulit yang harus dihadapi, maka rasa-rasa yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Maka insya Allah kesabaran itu akan berbuah pahala. Allah akan ganti kesabaran itu dengan nikmat yang luar biasa di alam selanjutnya. Maka jangan pernah bersedih bagi orang beriman. Kalau sabar, insya Allah dapat pahala. Kalau syukur, juga insya Allah dapat pahala. Dan orang yang bersabar, insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat jelas dijanjikan surga bagi orang-orang yang bersabar. Maka bersabarlah dalam ketaatan.
Bersabarlah dalam kenikmatan dan bersabarlah dalam ujian. Dan selalu tegakkan sholat, maka menjadikan kita insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Demikianlah yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Qadarullah, listriknya mati dan hujan deras. Moga-moga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, dan senantiasa mendapatkan jalan-jalan kemudahan sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamahal muhsinin. Allah akan membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Moga-moga yang hadir selalu panjang umur, berkah usianya, sehat walafiat jasmani dan rohani. Moga-moga yang hadir selalu dilapangkan rezekinya, diberkahi hartanya, dirahmati hidupnya. Moga-moga yang hadir keluarganya senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi keluarga yang kaya raya, berlimpah dan penuh berkah. Moga-moga yang hadir semuanya selalu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah. Moga-moga yang hadir semuanya mendapatkan husnul khatimah. Dan moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah, terbebas dari siksa api neraka, mendapatkan perlindungan di yaumul qiyamah, dan mendapatkan keselamatan di alam barzakh. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku minkum Allah alam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.